Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah berada di episode yang ke-42. Oke, sebelum memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-42. Perang tidak mampu dihindari. Pasukan Aleluwu langsung menyerbu dengan kekuatan penuh. Mereka kemudian beradu senjata dengan para pasukan dari Ale Cina. Kekuatan Aleluwu memang tidak dapat ditandingi. Mereka nampak mendominasi peperangan ini. Terlihat para pasukan Ale Cina jatuh satu persatu. Di satu sisi, para kelompok Aleluwu lainnya juga turut membakar banyak rumah warga. Maka kebakaran hebat pun ikut terjadi di peperangan tersebut. Di istana sendiri, Wetendri Esang selaku kakak dari Wechudaik telah berkali-kali memohon kepada I Wechudaik agar mau menerima lamaran Saori Gading saja, agar peperangan ini bisa segera berakhir. Kalau tidak, maka jumlah korban dari Ale Cina akan terus berjatuhan. Namun nampaknya I Wechudaik sudah sangat pasti dengan keputusannya. Dia tetap tidak mau menikahi Saori Gading, seseorang yang dikiranya adalah pria jelek, kotor, tidak sopan, dan hobi makan ular. Alhasil karena ikut emosi, maka Wetendri Esang pun langsung menampar adiknya itu. Bodoh sekali kau Wechudaik. Sadarlah, mau tidaknya engkau menerima lamaran Saori Gading, pada akhirnya Saori Gading akan kemari dan menculikmu. Sekarang kau tinggal pilih, mau dinikahi secara baik-baik atau diculik dan dinikahi secara paksa. Demikian bentak Wetendri Esang. Namun, sekuat apapun Wetendri Esang mencoba untuk membujuk, sekuat itu pula Wechudaik untuk menolak. Dia tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk tidak menerima lamaran Saori Gading. Sementara itu, para pasukan Aleluwu nampak semakin mendominasi peperangan ini. Hadirnya Lama Saguni juga sukses membuat Aleluwu semakin kuat tak terkalahkan. Faktor lain tentunya adalah karena pengalaman. Pasukan Saori Gading ini telah berkali-kali perang di lautan, sehingga tak ayal hal itu memberikan mereka pengalaman dan menjadikan mereka semakin kuat. Hingga akhirnya tibalah pasukan Aleluwu di depan istana Ale Cina. Mereka telah berhasil menerobos. Saori Gading pun kemudian berdiri dan berpidato. Aku tidak menginginkan istana Ale Cina ini hancur dibakar. Aku juga tidak mau melukai Wechudaik. Kalau itu terjadi, maka sia-sialah pelayaranku ke Ale Cina ini. Tujuan utamaku adalah untuk melamar Wechudaik. Aku akan bersabar menunggu hingga dia membukakan pintu hatinya untukku. Demikian tutur Saori Gading. Lapananrang kemudian berucap, "Wahai Adinda Wechudaik, bukalah jendelamu dan saksikanlah wajah dari orang-orang Aleluwu. Janganlah engkau percaya dengan gosip murahan yang disebarluaskan oleh Setiabonga." Mendengar hal itu, maka Wetendri Abang segera membuka jendela kamar Wechudaik. Namun Wechudaik masih tetap tidak mau melihat keluar jendela. "Lihatlah nak, wajah Saori Gading tidaklah seperti gosip yang kamu dengar. Bahkan kalau boleh jujur, wajahnya sangatlah tampan dan tidak ada yang mampu menyaingi ketampanannya di Ale Cina." Demikian tutur sang ibu. Namun lagi-lagi Wechudaik menolak untuk melihat keluar jendela. Kesal dengan tingkah adiknya ini, Wetendri Esang pun menyuruh agar Wechudaik saja yang turun berperang melawan pasukan Saori Gading. Pasalnya, sudah terlalu banyak korban yang gugur hanya demi keegoisan Wechudaik ini. Alhasil, sebagai usaha untuk melobi, maka Wetendri Abang pun turun dan menemui Saori Gading. Dia berencana memberikan Saori Gading hadiah dan bahkan tanah di Ale Cina agar dia tidak melanjutkan penyerangannya ini. Bahkan Wetendri Abang pun rela apabila Ale Cina
menjadi daerah jajahan Aleluwu demi berhentinya peperangan ini. Namun Saori Gading justru sedih ketika mendengar hal itu. Dia pun menegaskan bahwa tujuannya berlayar jauh-jauh dengan penuh perjuangan dan lika-liku bukanlah untuk menaklukkan Ale Cina. Aleluwu bukanlah negara penjajah. Tujuannya hanya satu, tak lain dan tak bukan, itu adalah untuk melamar Wei Chudai. Sesuai dengan wasiat dari saudara kembarnya, Wei Tendri Abeng. Mendengar hal itu, Wei Tendri Abeng pun jadi sedikit kaget. Dirinya kaget ketika mendengar nama Wei Tendri Abeng disebut. Alhasil berkat itu, terjadilah percakapan yang lumayan panjang di antara mereka semua. Percakapan itu berujung pada Wei Tendri Abeng yang kembali membujuk anaknya, Wei Chudai, agar mau menerima lamaran Saori Gading. Wei Chudai yang nampaknya sudah mulai luluh pun pada akhirnya mau menerima lamaran tersebut. Namun dengan beberapa syarat yang bisa dibilang terlalu gila untuk bisa dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Saori Gading hanya boleh datang ke istana Ale Cina pada malam hari dan tidak boleh tinggal sampai siang hari. Perkawinan tidak boleh diupacarakan. Apabila sudah tengah malam, maka dia harus segera kembali. Obor dan pelita di kamar harus dimatikan dan tidak ada upacara adat. Tidak diperkenankan tangan Saori Gading menyentuh Wei Chudai. Wei Chudai harus tidur berselimut 7 susun kelambu dan 7 susun sarung yang ujungnya harus dijahit. Harus ada pelayan yang menjaga ketat Saori Gading dalam kamar. Serta Saori Gading harus memakai baju sebanyak 7 lapis. Ya, siapapun pasti akan kesal mendengar syarat tidak masuk akal ini. Alhasil, syarat tidak masuk akal ini pun dengan berat hati disampaikan kepada Saori Gading. Saori Gading pun tentu kaget ketika mendengar syarat ini. Apakah sebegitu tidak sukanya Wei Chudai kepadanya sampai harus mengajukan syarat sesulit ini? Namun, Saori Gading tetap merenungkan hal itu baik-baik. Bagaimanapun, pada akhirnya, dia akan tetap menjadi suami dari Wei Chudai, yang artinya tujuannya telah tercapai. Soal masalah Wei Chudai yang tidak mau melihat sosok Saori Gading, maka Saori Gading merasa bahwa itu tidaklah masalah. Pasalnya, dia adalah pria yang lahir di Aleluwu, negeri di mana para pria di sana dikenal pandai merayu dan sangat pandai dalam mencintai. Maka Saori Gading justru menganggap itu sebagai suatu tantangan. Perlahan-lahan dia akan mencoba segala cara untuk membuat Wei Chudai membuka pintu hatinya. Dan alhasil Saori Gading pun akhirnya menerima semua syarat dan ketentuan tersebut. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-42. Kita masih akan lanjut episode 43 dan 44 dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi teman-teman stay tune terus di channel ini. Sambil menunggu teman-teman bisa menonton video saya yang lainnya. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya Anda gak ketinggalan kalau ada video terbaru yang saya upload di channel ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.